Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Apa kabar kalian semua? Senang sekali Pak Guru bisa menyapa kalian pada pagi hari ini meskipun secara virtual. Pak Guru harap kalian pada saat ini dalam keadaan sehat, tetap di rumah dan tetap jaga pola makan kalian biar kalian tetap sehat. Oke, pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam perjumpaan kita dalam lanjutan materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Kita langsung saja dia materinya. Oke baik, anak kelas 7. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi di bab 1 pada pertemuan ketiga, masih lanjutan materi yang kemarin yang berkaitan dengan meneladani semangat pendiri negara dalam perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melalui berbagai perbedaan pandangan dan rumusan dasar negara dari beberapa para ahli dalam sidang BPUPKI dan juga dalam Panitia 9, kesamaan-kesamaan rumus dasar negara inilah yang membentuk suatu rumusan dasar negara yang mereka sepakati pada itu adalah Pancasila. Dan pada pagi hari ini kita akan bahas bagaimana kita bisa meneladani semangat-semangat daripada para pendiri negara ini dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, mari dengarkan Pak Guru baik-baik, perhatikan slide demi slide ini, karena slide dan pembahasan yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini nanti manfaatnya luar biasa, terutama kalian dalam mengerjakan tugas di GCR kalian nanti. Kita langsung saja, ini dia materi yang kita akan bahas di pertemuan ketiga kita pada pagi hari ini. Oke baik, materi yang kita akan bahas pada pertemuan ini adalah yang pertama nanti semangat pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila itu. Ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah nilai semangat para pendiri negara. Nah, pada pagi hari ini nanti kita akan bahas apa saja nilai-nilai semangat dari pendiri negara yang patut kita teladani dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua nanti kita akan bahas pada pertemuan pagi hari ini adalah komitmen. Nah, bagaimana komitmen para pendiri negara ini dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, kita langsung saja di materi yang pertama. Dengarkan apa yang disampaikan Pak Guru. Oke baik, nilai semangat yang pertama yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah yang pertama itu nasionalisme. Ya, rasa atau nilai nasionalisme itu adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada bangsa dan negara. Artinya kita sebagai generasi muda, kita harus memiliki kesetiaan yang tinggi dan perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawab kita terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda ini merupakan agen perubahan terhadap perkembangan suatu bangsa dan negara yang kita harus miliki sebagai pribadi yang memiliki rasa yang tanggung jawab atas perkembangan, atas perubahan, atas kemajuan demi terciptanya generasi-generasi emas yang dicanangkan Bapak Presiden kita, yaitu di tahun 45. Nah, itulah nilai-nilai nasionalisme. Nilai kesetiakawanan,
perasaan senasib, perasaan sepenanggungan, dan juga rasa kebersamaan yang harus kita miliki, serta memiliki jiwa-jiwa yang idealis, kejuangan yang tinggi untuk berani dan rela, serta ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Nah, itulah nilai semangat pertama dari para pendiri negara, yaitu nasionalisme. Kita lanjut nilai yang kedua. Oke, nilai semangat pendiri negara yang kedua adalah patriotisme. Nah, patriotisme ini adalah seorang yang mencintai tanah air. Patriot berarti semangat cinta tanah air atau sikap seorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa. Nah, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, kita sebagai generasi muda harus pantang mundur dan tidak kenal lelah dalam mencapai suatu persatuan dan kesatuan. Dan juga kita harus memiliki sikap disiplin yang tinggi, yang pasti bersedia dalam mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan juga kita harus memiliki rasa dan jiwa serta semangat juang yang luar biasa demi keberadaan atau demi keutuhan bangsa dan negara. Nah, sama seperti kalian perhatikan slide di background slide nilai tersebut. Patriotisme, para TNI yang merupakan sukat utama kita yang dengan segala kerelaan, dengan segala keikhlasan, pantang menyerah, bahkan rela mati demi mempertahankan dan memperjuangkan bangsa dan negara. Artinya, mereka menjunjung tinggi kepentingan negara itulah di atas kepentingan segalanya. Nah, itulah jiwa patriotisme daripada para pendiri negara yang rela memperjuangkan, berani dengan semangat yang gigih memperjuangkan segala sesuatu tanpa kenal lelah, dan rela kehilangan harta apapun termasuk nyawa demi keberadaan atau keutuhan suatu bangsa dan negara. Itulah kedua nilai semangat para pendiri negara. Dan juga banyak nilai-nilai yang lain yang patut kita teladani dari semangat para pendiri negara, seperti ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa semangat dan merdeka mereka, dan juga anti penjajah dan juga penjajahan, karena mereka percaya bahwa hari depan yang gemilang dari bangsanya akan segera muncul kalau kita memiliki sifat dan juga jiwa pejuang yang rela mati demi mempertahankan kedaulatan yang kita miliki. Itulah jiwa patriotisme sejati. Oke, kita lanjut. Oke, baik, anak kelas 7, materi yang kedua, sub pokok yang kedua yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar atau janji untuk merumuskan dasar negara sebaik-baiknya. Adapun nilai-nilai komitmen dari para pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila itu adalah, yang pertama adalah memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan juga nasionalisme.
Artinya saat ini kita sudah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara Indonesia adalah kita harus memiliki semangat dan rasa kesatuan dan nasionalisme untuk negara kita, lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Nah, itu yang pertama, yaitu semangat persatuan dan kesatuan dan juga nasionalisme. Nah, yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Kalau kita memiliki rasa memiliki sesuatu, kita akan melakukan apapun atau cara apa saja untuk melindungi apa yang telah kita miliki. Sama kayak halnya dengan negara, kita telah merdeka, kita sudah berdaulat, kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberadaan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kedua, kita harus memiliki rasa memiliki yang luar biasa terhadap bangsa dan negara kita. Yang berikutnya adalah selalu bersemangat dalam berjuang. Artinya kita harus rela berkorban, pantang menyerah dengan gigih dalam memperjuangkan kedaulatan negara yang telah diperjuang oleh para tokoh, para pejuang yang rela mati sampai berserakan nyawa mereka untuk memperjuangkan bangsa yang kita cintai. Dan yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Nah, cita-cita bangsa ini yaitu bangsa yang ingin merdeka dan harus terus bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan juga nilai yang lain adalah untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa dan negara kita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Nah, dan nilai-nilai yang lain dari komitmen para pendiri negara ini adalah kita harus melakukan pengorbanan baik secara pribadi maupun secara kelompok dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau individu kita. Nah, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi. Itulah beberapa komitmen dari para pendiri negara dalam memperjuangkan dan penetapan serta perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu dia dua subtopik kita yang kita akan pahami bersama, dan harapan Pak Guru apa yang telah Pak Guru sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan dicerna dengan baik. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Pak Guru berharap apa yang kita bahas bersama dari slide pertama sampai slide terakhir hari ini kalian bisa pahami, bisa dimengerti, bisa dicerna dengan baik. Dan kalau memang apa yang disampaikan Pak Guru dari slide pertama sampai terakhir tadi ada yang kurang paham, ada yang belum dimengerti, boleh kalian langsung diskusikan di Google Classroom nanti. Dan kalau memang ada hal-hal yang harus didiskusikan, Pak Guru tunggu sampai pembelajaran selesai. Selamat pagi, sampai jumpa dan tetap sehat. Antonius Forsa.